Oke ya, ini sudah saya mulai rekam ya. Kita mulai dengan eh, melihat lagi contoh-contoh penggunaan if ya pada Python ya. Di pekan lalu kita sudah melihat beberapa contohnya ya. Dan di situ ada banyak ya. Nah, nanti kalian bisa lihat lagi rekaman yang pekan lalu ya. Kalau ada yang kelewat ya. Di sini saya akan menampilkan 2 contoh saja ya, tambahan ya tentang if ini ya. Di paling atas ini ada program untuk memisahkan dia bilangan genap atau ganjil. Ya. Jadi yang pertama kita buat perintah ya kepada user untuk memasukkan bilangan bulat ya. Seperti biasa ya, kita menggunakan input ya. Kemudian kata-katanya di situ masukkan bilangan bulat ya. Nah, nanti ya, nanti itu akan diinputkan oleh user dan ingat ya bahwa input itu secara default akan menerima inputan dari user itu sebagai string ya. Maka dari itu supaya bisa kita operasikan secara aritmatika ya, kita butuh mengubahnya menjadi integer ya. Makanya ada in di sini ya. Dan jangan lupa di sini kurungnya juga harus ditutup. Kalau kurung ada buka harus ditutup juga gitu ya. Nah, itu bilangan yang dimasukkan oleh user itu dimasukkan ke variabel bil ya. Gitu. Kemudian dicek ya. Apakah bilangan dimasukkan oleh user itu ganjil atau genap ya. Nah, di sini seperti yang tadi sudah jelaskan di PowerPoint ya, bahwa ini ada 2 kasus ya, ganjil atau genap saja gitu ya. Maka bil kalau di modulo 2 itu 0, maka dia genap ya. Ini saya ingatkan lagi ya bahwa dalam Python ya dan dalam kebanyakan bahasa pemrograman untuk kondisi ya seperti ini ya. Ini sama dengan double ya untuk kondisi gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, di sini kemudian ada else ya. Jadi kalau kondisi ini nggak terpenuhi, dia pasti ganjil. Nggak mungkin karena bilangan itu hanya ada genap dan ganjil, gitu ya. Jadi kalau kondisi ini nggak terpenuhi, maka yang lainnya adalah kalau ini kondisi ini nggak terpenuhi, yang lainnya adalah genap ya. Kalau ini terpenuhi itu pasti genap, gitu ya. Ini kalau kalian run, saya masukkan angka 6, diprintkan bilangan genap. Ya. Kalau saya coba print lagi, saya masukkan angka 3, jadi bilangan ganjil. Ini yang terprint, gitu ya. Ya, jangan lupa bahwa if ya ada kondisi dan titik 2 ya. Else juga sama harus ada titik 2-nya. Ya. Kemudian semua aksi-aksi yang di bawahnya itu harus dituliskan menjorok ya atau ada indentasi ya. Ini kalau nggak ada indentasi ini pasti error. Atau ya ini langsung ke print begitu aja gitu ya. Nah, ini pasti error gitu ya. Indentasi itu gimana bikinnya? Bisa pakai tab ya di keyboard, bisa menggunakan tab gitu ya, atau spasi 4 kali. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Gitu ya. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ya. Jangan ditunda-tunda. Oke. Kemudian contoh yang kedua, program menentukan positif, negatif, atau 0 ya. Ini sudah disampaikan juga tadi bahwa ini adalah kondisi 3 kasus ya. 3 kasus di mana ada n yang lebih dari 0, n yang kurang dari 0, dan yang sama dengan 0 gitu ya. Di sini ya seperti biasa seperti yang tadi di atas juga ya. User diminta untuk memasukkan bilangan bulat gitu ya. Bisa positif bisa negatif ya gitu. Nah, dicek n-nya ya, ini masuk karena inputnya dimasukkan ke variabel n sekarang ya. N-nya dicek kalau lebih dari 0 itu positif. Kalau kurang dari 0 dia negatif ya. Nah, selebihnya itu pasti 0 gitu ya. Nah, gimana sekarang kalau ini saya tiadakan gitu ya. Si elif ini saya nggak pakai. Gitu ya. Sementara ini saya run dulu yang ini ya. Ini saya run dulu ya coba ya. Saya masukin min 6 ya bilangan negatif gitu ya. Saya coba lagi, saya masukkan 0 gitu ya. Nah, sekarang kalau ini saya kata
Kalau ini saya jadikan komentar ya, supaya nggak dibaca oleh program. Saya run. Ketika saya masukkan -6 gitu. Ini kira-kira kenapa hasilnya? 0, Pak. 0. 0 ya, gitu ya. Jadi terbayang ya kenapa saya menggunakan elif di situ, gitu ya. Ya, kebalikannya ya. Kalau saya masukkan 0 di sini, gitu. Yang keluar apa? Bilangan negatif. Bilangan negatif ya. Gitu, ya. Which is salah gitu ya. Makanya butuh elif ini tadi, gitu ya. Butuh kondisi baru ya, kondisi tambahan yang bisa mendefinisikan bilangan negatif ya. Oke, gitu ya. Nah, itu tentang if, elif, dan else ya. Mudah-mudahan makin terbayang ya. Dan nanti kita lihat lagi ya beberapa contoh di bawah. Nah, cuma contoh di bawah ini sudah memasukkan for juga ya, looping ya. Saya akan jelaskan dulu sedikit tentang for ini ya. Gitu ya. Oke. Nah, seperti biasa saya nggak punya catatan khusus, nggak punya slide khusus ya. Nanti slide khususnya yang tentang teorinya yang seperti tadi itu akan saya sampaikan Senin depan ya. Senin depan. Itu yang materi yang sudah disiapkan oleh TPB ya. Nah, di sini saya menggunakan tutorial yang disediakan oleh Python ya, di python.org ya. Kita masuk ke for statement ya, di sini 4.2 ya. Nah, ini rasanya udah saya share juga, coba saya share lagi ya di chat ya. Ya, siapa tahu ada yang ingin belajar lebih ya. Nah, bagi kalian yang sudah pernah belajar programming di SMP ataupun SMA ya, if, else, dan for ini bukan barang baru ya. Jadi for ini adalah untuk looping, untuk mengulang-ulang perintah ya, mengulang perintah dengan nanti kondisinya bisa sama, bisa berbeda-beda gitu ya. Contohnya di sini ya. Saya punya list ya, yang pakai kurung siku ini list ya, yang satu variabel bisa bisa menyimpan banyak data ya. Gitu. Jadi variabel, dan namanya bukan variabel lagi, ini namanya list ya. List words ini ada 3 data ya, ada cat, window, dan apa nih, defenestrate gitu ya. Gitu. Nah, saya ingin memprint ya, atau menampilkan kata-kata yang ada dalam list word ini ya ke monitor ya. Nah, kalau kata-kata ada 3, kita bisa membuat program seperti ini ya. Kelihatannya. Saya copy. Mudah-mudahan kelihatan semua ya. Ini word gitu ya. Saya nggak perlu pakai for pun bisa ya. Bisa print ya. Kemudian 0 gitu ya. Enggak, sebentar. Saya printkan cat gitu ya. Kemudian print lagi. Terus window gitu ya. Atau nggak perlu seperti ini. Ya, ini sangat primitif ya. Jadi bisa menggunakan seperti ini ya, words 0 gitu ya. Words 1 ya, print words 2 gitu ya. Ini hasilnya akan di print cat, window, dan defenestrate gitu. Ya. Tapi ini kalau datanya ada 3. Kalau datanya ada 1000 atau 1.000.000, masa kita menulis satu-satu gitu kan ya. Print sampai 1.000.000 kali ke bawah gitu kan. Itu kan sangat tidak efisien gitu ya. Kita harus nulisnya capek, yang baca program yang gak capek gitu ya.
dan makan memori ya, makan memori gitu. Nah, karena perintahnya sama, print ya, kita bisa menggunakan for. Ya. Nah, di sini di Python ada for, kemudian ada variabel w, in words ya, itu di print w dan len w-nya gitu ya. Gitu. Nah, ini di Python ini agak unik ya, karena biasanya ya, bagi kalian yang pernah belajar bahasa pemrograman ya, kalau dalam C misalnya gitu ya, biasanya kan ini seperti ini ya, for i sama dengan 1 gitu ya, terus sampai i sama dengan 100 misalnya gitu ya, diberi step i++ gitu ya. Biasanya begitu kalau yang pernah, terus ada kurung kurawal gitu ya, di sini aksinya gitu kan ya. Dan sebagainya gitu ya. Kan seperti ini ya. Dan harus pakai kurung gitu. Biasanya seperti ini ya. Kita ada definisikan variabel i ya. I itu dimulai dari 1, kemudian sampai 100, dan step kenaikannya i++ ya. I++ itu artinya di apa? Sorry. Kok i++ sih? Ya betul i++ ya. Sudah agak lupa. Ya artinya ini ditambahkan 1 terus ya. Jadi 1, yang berikutnya 2, 3 sampai 100 gitu. Ya. Nah, kalau dalam Python itu sama ya, ada variabel juga di sini, variabelnya w ya. Nah, cuma di sini nggak perlu angka ya. Jadi bisa list seperti ini ya. Jadi for variabel w di dalam words ya. Di mana words ini ada list yang berupa ada cat, window, dan defenestrate gitu ya. Itu diprintkan w-nya. W-nya itu apa? W itu adalah ini cat, window, dan defenestrate. Jadi akan diprintkan cat, window, dan defenestrate. Kemudian ada len w. Len w ini length ya. Length dari w ini. W ini sekarang sudah sama dengan words kan. Datanya itu ya. Len w. Gitu. Dan w yang pertama itu ada 3 huruf, 3 huruf ya. Ini 3 gitu ya. Kemudian w yang kedua, data window itu panjangnya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Dan defenestrate ini ada 12. Ya, jadi itu ya. For untuk mengulang perintah yang sama ya supaya lebih efisien ya. Dan di sini ada variabel pengulangnya gitu ya. Ada variabel, ada in-nya. Nah, ini bisa macam-macam ya. Yang pertama, contoh pertama adalah pengulangnya adalah list ya. List words ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang lain ya, yaitu sekarang menggunakan range ya. Di mana ini sekarang kita menggunakan angka ya sebagai apa namanya ya variabel pengulangnya gitu ya. Jadi di sini artinya for i ya, ini adalah variabel di dalam range sampai 5 ya. Jadi 0 sampai 5. Jadi range 5 ini artinya range dari 0 sampai 5 ya. Nah, cuma range 5 ini ya, 5-nya itu nggak di ini kalau di print i itu apa gitu ya. 5 itu nggak ditampilkan ya. Jadi ada 5 ya. Jadi range 5 itu ada 5 data gitu ya. Tapi dimulai dari 0. Makanya 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi ini karakter dari range itu seperti itu ya. Jadi range 5 itu adalah 0, 1, 2, 3, 4 ya. Totalnya ada 5 angka gitu ya. Ada 5 data si i ini gitu. Ya. Ya, jadi di sini range 10 ya, generates 10 values ya. Jadi mengenerate 10 nilai tapi dimulai dari 0 ya. Jadi artinya 0 sampai 9 gitu ya. Nah, kalau sekarang kita ingin mendefinisikan bukan dari 0 ya. Kan kalau 5 saja begini kan pasti dari 0 gitu ya. Kalau sekarang kita ingin memulainya bukan dari 0 ya, misalnya dari 5 ya, seperti ini cara penulisannya. Dimulai dari 5 ya.
sampai 10 ya. Tapi lagi-lagi di sini 10-nya nggak dituliskan gitu ya. Jadi cuma sampai 9. Oke. Nah, kemudian ada satu lagi ya. Dimulai dari 0 sampai 10 dan kenaikannya 3. Di sini kenaikannya nggak dituliskan, defaultnya adalah 1 ya. Jadi naiknya 1 ya, 5 ke 6, 6 ke 7 ya, naiknya 1. Ini stepnya ya, naiknya 3 ya. Dari 0 ke 3, 3 ke 6, 6 ke ya. Dan sebenarnya data terakhir. Ya, karena 10 nggak masuk gitu ya. Gitu. Ini juga sama ya, tapi untuk negatif ya. Dimulai dari minus 10, berakhir di minus 100 ya. Keturunannya bukan kenaikannya, keturunannya adalah min 30 gitu ya. Jadi min 10 dikurangi 30, min 40, min 40 dikurangi 30, 70 ya. Nah, 70 dikurangi 30 sebenarnya kan min 100. Cuma min 100 nggak masuk gitu. Ya. Jadi nggak dituliskan di situ. Ya. Gitu ya. Ini apa tentang range ya. Itu yang bisa kalian gunakan nanti untuk membuat looping for ya. Nah, sekarang ada yang namanya len ya, tadi sudah diperkenalkan tentang len ya. Jadi untuk mengetahui panjang dari sebuah string gitu ya. Jadi for i in range len a ya gitu. Nah, di sini karena ini bentuknya list ya, maka len a itu kan list ya. Len a itu adalah data dari jumlah data dari list itu. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 gitu. Cuma lagi-lagi kalau dalam Python dihitung dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Makanya kalau di print i ya, di mana i adalah range-nya si len a gitu ya. Makanya ada 0, 1, 2, 3, 4. Dan AI ya, A0, A1 gitu ya. Kan ini akan naik terus ya. Mulai dari 0 ya. Kenapa dari 0 ya? Karena si len A ini mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Maka A0 itu Mary. A1 itu adalah head. A2 adalah E ya. Kemudian A3 adalah little, A4 adalah lamb gitu ya. Makanya akan di-print seperti ini. Gitu ya. Di mana I-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4. A0, A1, A2, 3-nya ya ini gitu ya. Gitu ya. Mudah-mudahan paham ya. Nah, itu ya paling singkat aja dulu ya, segitu dulu. Nanti kalau ada yang mau belajar lebih, kalian bisa merefer ke website ini ataupun nanti pekan depan pun saya ada slide yang sudah disiapkan oleh TPB ya. Oke, sekarang saya balik lagi ke sini. Ya, maaf, mana ya? Ini ya. Nah, sebelum ke for ya, ini saya perkenalkan lagi tentang import ya. Jadi pada pertemuan pertama sudah saya perkenalkan tentang import ya. Ini ya akan sangat bermanfaat ya untuk berbagai macam keperluannya. Jadi di Python itu disediakan beberapa objek ya yang bisa kita import gitu ya. Nah, yang pertama, bukan yang pertama, ya, salah satu contoh objeknya adalah math gitu ya. Import math. Nah, di dalam objek math ini ya itu ada berbagai fungsi ya. Ada sqrt, ada macam-macam ya. Sqrt ini buat square root ya, buat akar kuadrat ya. Ya, caranya adalah diimport dulu si objek math-nya ya. Di dalam math itu ada sqrt, dituliskan seperti ini ya, math.sqrt dari 5 ya. Jadi akar 5 itu nanti diprintkan oleh ini. Gitu ya. Nah, kemudian bisa juga seperti ini ya. Nah, kalau kita import math itu kan kita semua fungsi yang ada di dalam math itu kita import ya. Jadi akan habiskan memori gitu ya.
Nah, kalau kita spesifik cuma perlu SKRT-nya saja, ya bisa seperti ini ya. Dari objek mat itu diimport SKRT saja. Ya. Jadi ini hasilnya akan sama. Nah, kalau bentuknya seperti ini nggak perlu lagi mat dot gini ya, langsung aja SKRT5 gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah ini from mat import all ya. Ini komen ini akan sama seperti yang atas ini. Jadi dari mat diimport semuanya. Ya. Bintang ini artinya semuanya. Ya. Nah cuma walaupun penulisannya berbeda ya dan artinya sama gitu ya, tapi pada saat pemanggilan ini berbeda ya. Pada saat pemanggilan ini nggak perlu pakai mat dot lagi ya, langsung aja SKRT-nya gitu ya. Nah kemudian untuk beberapa objek yang namanya panjang-panjang ya, kebetulan mat ini pendek ya, tapi kalau dirasa panjang ya, ini bisa kita persingkat lagi ya. Misalnya import mat SM ya, jadi si mat ini dipanggil sebagai M gitu ya. Jadi seperti ini. Gitu ya. Ini karena kenapa diperkenalkan sekarang, karena memang nanti di bawah akan kita pakai ya untuk itu. Nah ini akan saya bahas, cuma ini udah jam 2 lebih ya, kita istirahat dulu sampai 5 menit ya, atau cukup lah kali 5 menit ya, sampai jam 2.12 ya. 2.12 kita kembali lagi. Oke, kita lanjutkan dengan yang tadi ya, itu untuk for ya. Nah, selain jadi dalam for ya, itu kadang-kadang kita membutuhkan suatu perintah ya, yang jadi kita butuh aksi ya. Jadi kita butuh aksi, tapi aksinya itu nggak melakukan apa-apa gitu ya. Nah, nggak melakukan apa-apa ini oleh Python diberikan 3 alternatif ya, yaitu tidak melakukan apa-apa dan berhenti, tidak melakukan apa-apa dan continue, atau tidak melakukan apa-apa di lewat, di pass gitu ya. Nah, ada 3 ya, yaitu break, continue, dan pass ini ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba apa perbedaan dari ketiga ini gitu ya. Nah, di sini ada str1 sama dengan tpbFTI ya. Ini for karakter di dalam str1 ya. If karakter ini adalah spasi ya. Kan di sini ada spasi ya. Ini pertama kita coba dulu isi dengan break ya. Gitu. Kira-kira hasilnya apa? Kita coba ya. Hasilnya akan TPB. Ya. Jadi ini adalah loop ya. Dia akan terus berputar ya selama kondisi terpenuhi ya. Selama ini kan karakter karakter ya, nama variabelnya karakter ya. For karakter di dalam str1 ya. Ya, maka ini karakter ini akan sebuah variabel ya yang akan dimasukkan kata-kata T, P, B, spasi, F, T, dan I. Gitu ya. Jadi, namanya karakter satu huruf ya. Jadi dimasukin satu-satu T, P, B, spasi, F, T, dan I. Gitu ya. Jadi ada 7 data ya, di dalam variabel karakter ini. Nah, kemudian dicek ya, kalau karakter itu sama dengan ya bernilai spasi, maka break. Gitu. Kalau ini nggak terpenuhi, maka di print. Ya, ini maaf ya. Ini kalau ini terpenuhi ini maka break. Ya. Ketika apa namanya? Nah, kalau ini terpenuhi ya. Nah, ini terpenuhi atau tidak, ya, ini akan selalu di print.
Kenapa? Karena print ini bukan bagian dari if ya. Yang bagian dari if hanya break saja. Karena yang ditulis secara menjorok seperti hanya break. Dan print ini adanya di bawah for. Gitu ya. Nah, break ini artinya ketika kan karakter maju terus ya. Karakter pertama dicek. Yang pertama itu kan T ya. Ini nggak terpenuhi ya karena bukan sama dengan bukan spasi ya. Ditulislah T di sini. Terus for kan, for itu dia akan naik lagi ya. Jadi setelah ini selesai yang di print yang pertama dia akan naik lagi ya untuk karakter yang berikutnya yaitu P. Terus dicek apakah P itu sama dengan spasi? Tidak ya. Maka di print lagi yang kedua ya yaitu P ya. Gitu. Sekarang dia naik lagi. Karakter berikutnya adalah B. Ya. Apakah B itu sama dengan spasi? Bukan. Ya, maka di print lagi yang ketiga itu B. Ya, di print lagi. Sekarang naik lagi karakter yang berikutnya, yaitu spasi. Apakah karakter sekarang itu sama dengan spasi? Iya. Ya, iya, maka di break. Di break artinya selesai. Ya, gitu. If ini nggak akan dijalankan lagi. Ya, maka di sini ada spasi. Di sini nggak ada spasi. Habis dari B udah selesai. Ya. Akan di break, ya selesai gitu. Ya. Break ini if yang akan dijalankan lagi ya, dan perintah-perintah selanjutnya nggak akan dijalankan lagi. Udah aja break. Ya. If-nya selesai, for-nya selesai. Ya, sekarang kita coba continue. Saya run ya. Nah kalau continue ya, ini sama seperti tadi ya, setelah dituliskan T, P, B gitu ya. Nah, ketika dia karakternya sama dengan spasi ya, ketika dia menemui ini spasi, kemudian dicek ya apakah karakter sekarang sama dengan spasi? Iya, dia di continue. Di continue kemana? Ke sini. Ya. Sorry, bukan di continue ke sini, di continue ke for yang berikutnya. Ya, jadi continue for, continue looping. Gitu. Jadi spasinya nggak di print. Ya, jadi langsung continue ke karakter berikutnya yaitu F. Maka sekarang F di print ya sampai I. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pass ya. Pass ini mirip seperti continue ya. Cuma kalau continue dia continue ke loop berikutnya. Tapi kalau pass ini dia dijalankan dulu. Saya run ya. Kalau dia pass ya, dia akan menjalankan dulu sisa dari perintahnya. Nah, di sini kan ketika karakter sama dengan spasi ya, ketika dia betul dia di pass kemana? Di pass ke ini. Ya, makanya spasinya dituliskan dulu. Baru dia naik lagi ke karakter yang berikutnya itu F. Gitu ya. Paham ya? Jadi dalam for ya, kalau ingin memberhentikan looping pakai break. Kalau ingin continue dan melanjutkan ke looping yang berikutnya ya, itu menggunakan continue ya. Dan kalau ingin pas ya, tidak melakukan apa-apa, tapi aksi yang di bawahnya masih terus dijalankan ya sebelum dia looping ke yang berikutnya, itu menggunakan pas ya. Itu ya, mudah-mudahan clear ya. Nah, di sini ada program ya yang nggak akan saya jelaskan ya. Kalian sekarang coba hands-on sendiri ya. Karena katanya kalau cuma dijelaskan walaupun paham tapi tidak akan sepaham kalau nyoba sendiri gitu ya. Nah, sekarang kalian coba ya contoh satu ini kalian kerjakan ya. Nanti sambil kita diskusikan bersama ya. Jadi ini programnya adalah menebak bilangan bulat ya. Jadi kita menggunakan perintah random range ya. Nah, random range 10 ini akan membuat bilangan bulat secara acak ya antara 0 sampai 10 ya. Jadi ya gitu ya. Jadi membuat satu bilangan bulat yang random antara 0 sampai 10.
Nah, kemudian user diminta menebak angka tersebut, ya, menebak angka tersebut. Jika tepat, cetak tebakan ada tepat. Jika tebakan itu lebih dari X yang dirandomkan oleh Python, bilang tebakannya kebesaran. Kalau lebih kecil dibandingkan X, tuliskan tebakan Anda kekecilan. Ya, nah, berapa kali kesempatan? Ada 5 kali kesempatan maksimal. Ya, nah, silakan. Ya, ini beberapa sudah ada yang dituliskan, ada yang dikasih titik-titik ya. Titik-titik ini silakan dilengkapi ya, kira-kira seperti apa. Oke ya, mudah-mudahan sudah mulai terbayang seperti apa ya. Nah, saya harap masing-masing dari kalian mencoba ya, supaya ada praktis hands-on-nya gitu ya. Jangan disia-siakan ya, ada waktu untuk mencoba ini ya. Kapan lagi ya? Mungkin di luar waktu ini kalian sudah sibuk mengerjakan tugas-tugas PR dan sebagainya ya. Oke. Yang ini apa? Diisi apa? 5, Pak. 5. N ini dipakai untuk looping ya, seperti yang tadi saya jelaskan di ini. Jadi untuk i-nya ini gitu ya. Nah, di sini nggak pakai for tapi pakainya while ya. Nah, ini n ini ya. Ini cara saya, mungkin ada masing-masing dari kalian punya cara yang lebih baik ya. Cara saya adalah ini n mulai dari 1. Nah, kemudian while ini belum saya terangkan sih ya. Cuma ini mirip seperti for ya. Cuma while ini ya cara penulisannya yang berbeda ya dengan for. Tapi intinya tugasnya sama, yaitu membuat looping ya. Jadi while n kurang dari sama dengan 5, tuh, ya, lakukan aksi-aksi di bawahnya. Ya. Ini harus didefinisikan dulu gitu. Asalnya 1 ya, kemudian nanti naik jadi 2, jadi 3, 4 gitu ya. Kemudian ada perintah pertama atau aksi pertama, yaitu saya punya variabel tebak ya. Tebak ini akan meminta user untuk menginputkan sebuah bilangan tebakan ya, antara 0 sampai 10. Nah, sekarang kita cek if apa? Di sini aksinya adalah tebakan Anda tepat. Artinya Tebaknya sama dengan X, Pak. iya, betul. X sama dengan N, Pak. Tebaknya sama dengan apa? Sama dengan X, Pak. Ya, sama dengan X ya, bukan sama dengan N ya. Tuh. N itu kan cuma variabel yang untuk memutar-mutar si ini gitu. Ya.
Sedangkan yang dirandomkan oleh Python adalah X ini tadi di atas. Ya. Ini saya pindah ke sini deh, biar kelihatan ya. Saya tulis semua di bawah sini. Ya. Jadi kalau tebakan user itu sama dengan data X yang dirandomkan oleh Python, maka tebakan Anda tepat pada tebakan ke N. Ya. Tebakan misalnya N-nya masih 1 ya, itu ketebakan ke 1. Kemudian setelah itu, kalau tebakan sudah tepat, Di break, Pak. ya betul ya, pakai break ya. Kenapa pakai break ya? Karena sudah ketebak, ya looping ini nggak perlu dilanjutkan, karena udah ketebak gitu ya, tebakannya sudah tepat. Jadi di break selesai gitu. Ya. Nah sekarang ada kondisi berikutnya apa? Tebak lebih besar X. Tebak lebih besar dari X. Ya, maka diprintkan tebakan Anda kebesaran. Nah, else ya, di sini nggak pakai elif lagi ya. Karena kalau nggak sama dengan lebih dari, ya sisanya kurang dari ya. Kurang dari, maka tebakan Anda kekecilan. Nah, di sini ada apa lagi? Ini if baru ya. Bukan yang bagian dari satu rangkaian, apa nih, kalau di flowchart itu satu wajik ya. Ini satu wajik, ini wajik yang lain. Apa ini? If apa? N sama dengan 0. Lebih besar dari 5. N lebih dari 5. Iya. Gitu ya. Maka maaf, kesempatan Anda sudah habis ya. Else kalau berarti kalau kurang dari 5 atau sama dengan 5, N sama dengan N plus 1. Iya, betul ya. Atau kalau mau dituliskan bisa tadi ya, N sama dengan N plus 1 gitu ya, bisa. Cuma kalau mau yang lebih praktis, yang pernah saya ajarkan yaitu N sama dengan N plus sama dengan 1 ya. Ini sama artinya dengan N sama dengan N plus 1 gitu ya. Oke, kita coba ya. Kita coba ini harusnya ini ya. Ininya di atas ya. Oke lah ya. Masukkan tebakan Anda. Saya misalnya nebak 9. Kok salah nih? Bentar, saya balikin ini ke atas ya. Ada yang salah nih? Saya masukin tebakan 9. Wah, salah nih. 9. Sorry. Anda diminta ulang komputer bilangan bulat tersebut 0 sampai 10. Oh, oke. Sip. Oke. Masukkan tebakan Anda 9 kekecilan katanya. Oke, saya masukin 9 lagi ya. Kekecilan lagi ya. Saya ingin nyoba yang ini ya, kesempatannya benar 5 kali atau enggak ya. Ini saya baru 3 kali, ini 4 kali, ini 5 kali. Ya. Tapi ini kok nggak di-print? Harusnya ada, maaf, kesempatan Anda sudah habis. Berarti yang salah. Karena Itu loopnya lebih cuma besar. sampai 5, Pak. Kenapa Oke. nggak N-nya lebih dari Hanya sama? harus sama dengan lebih besar dari 5. Kira-kira tercapai nggak N sama dengan 5 ini? Lebih dari 5 ini? Nggak tercapai, Pak. Nggak tercapai ya? Jadi harusnya seperti apa? Isi sama dengan, Pak. Lebih dari sama dengan 5. Lebih dari sama dengan 5. Kita coba ya.
Tebakan saya 9 lagi coba ya. Ini langsung benar ya. Ini langsung betul. Tebakan Anda tepat pada tebakan ke-1 ya. Oke, ini berarti yang ini jalannya dan ini langsung berhenti, langsung break ya. Oke, yang ini betul. Oke, sekarang saya coba lagi untuk yang kesempatan tadi ya, belum selesai. Belum teruji. Saya masukin 9 lagi. Kekecilan 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ah, ya, ini baru. Tapi kok ini masih ada? Masih di kesempatan sudah habis tapi masih diminta tebakan nih. Belum di break, Pak, ketika kesempatannya habis. Ini harus kasih break gitu ya. Iya, Pak. Sama dengannya mungkin dihilangkan kali, Pak. Kalau sama dengan yang dihilangkan tadi udah, ya ininya nggak ke print. Ya, sekarang kita coba ini ya pakai break ya. Tiga, 4, 5. Nah, ini baru benar ya. Saya sudah 5 kali masukin ya. Maaf, kesempatan Anda sudah habis, langsung break gitu ya. Gitu. Nah, cuma sebetulnya ada cara yang lebih ya ini juga betul ya, seperti ini gitu ya. Cuma ada cara yang lebih apa namanya? Lebih efisien mungkin ya. Beda sedikit sih ya, coba ya. Ini saya hapus ya. Ini gimana kalau ini sama dengan 6 ya. Kita coba ya. Saya masukin 8. Malah langsung ya. Ulangi lagi. Saya masukin 8. Kebesaran katanya. Ini kedua kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah, ini juga enggak ya, enggak ke print sama dia ya. Mungkin while n-nya lebih kecil dari 5, jadi nggak pakai sama dengan. Kalau lebih kecil pada 5, cuma 4 kesempatan. Karena kita mulai dari 1. Itu cuma 1, 2, 3, 4. Pak, kenapa operator if kesempatan Anda sudah habis tuh masih masuk di dalam while? Boleh nggak dia tuh di luar operator while-nya? Jadi kan karena dia sudah pasti, jadi kalau misalnya while-nya itu di break, artinya sudah lebih dari sama dengan 5, otomatis kan pasti kesempatannya sudah habis kemungkinannya. Karena pilihan nge-break while-nya kan antara dia tebakannya benar atau tebakannya salah. Oke. Bisa ya. Seperti itu bisa ya. Jadi ini kita buat seperti ini ya. Tapi Gitu nanti ya. yang n plus sama dengan 1 itu masih masuk di while. Jadi nggak perlu operator else lagi. Sepertinya seperti itu saya pikir ya, Pak. Jadi ini di mana? Ada di mana Itu coba? untuk menutup while-nya terakhir. Di else atau di elif? Keduanya, Pak. Karena kan tiap salah tuh nambah lagi satu kemungkinan gitu. Jadi di else ada, di elif nggak ada gitu ya? Iya. Ini nggak perlu ya? Gitu ya? Ini nggak bisa betul. Ya, rasanya. Kita coba ya. 2, 3, 4. Nah ini cuma 4 ya. Karena tadi dihilangin sama dengannya ya. Hanya 4 kali kesempatan. Ya, tapi ini ya nggak di print ya. Harusnya apa nih? Lebih dari ya. Mungkin nggak perlu pakai if lagi, Pak. Karena udah keluar, Iya, jadi Pak. print aja. Nggak perlu pakai if lagi kayaknya, Pak. Tinggal print aja. Coba ya. Karena game-nya udah selesai. Tapi kalau ini di print ya, ketika ini break, ini pasti akan apa namanya? Akan terprint juga nih. Ya. Ini Oh saya iya. masuk. Gitu, ya. Kalau ini hanya print saja ya, ketika ketebakan tepat, ya,
kan break tuh, while-nya selesai. Ini akan pasti di print kan, padahal kita nggak pengen. Gitu. Makanya harus ada if di situ. Ya. Oh iya, betul. Jadi tetap harus ada. Jadi tetap harus ada if. Nah, if ini apa? Mungkin balik lagi. 5 Sama mungkin. seperti while-nya mungkin, Pak. Ya kebalikannya. Ya. Gitu ya. Iya. Tiga, 4, 5. Nah, ini baru betul. Maaf, kesempatan Anda sudah habis. Betul ya ini ya. Sekarang kita coba lagi yang tepat ya. Yang kedua. Kecilan. 4, 6, 8, 10. Nah, ya, ini jalannya programnya sudah berjalan dengan baik ya. Ini adalah alternatif pertama seperti ini ya. Yang salah satu ya dari kalian mengusulkan seperti ini ya. Pak, mau nanya Pak. Itu fungsi n plus sama dengan 1 itu apa ya Pak? Nah, perbedaan for dengan while ya. For itu dia otomatis nambah 1. Ya, jadi ketika aksi-aksi di bawah while ini selesai, dia akan otomatis nambah 1. Kalau for ya, kalau for dia akan otomatis nambah 1. Nah, kalau pakai while, ini n ini harus ditambah 1. Kalau enggak, ini n-nya akan selamanya 1. Padahal kan kita pengen n ini nambah terus ya, dari 1, 2, 3 sampai ke nanti 5 gitu kan. Ya, jadi ini ya, ini yang artinya adalah n sama dengan n plus 1 ya artinya. Jadi n itu akan terus ditambah 1. Makasih Pak. Jadi kalau untuk while ini perlu ya. Tapi kalau untuk for ini nggak perlu. Ya, nanti kita lihat ya. Untuk for itu dia akan otomatis tambah. Jadi akan terus bergulir terus gitu ya. Pak, izin tanya Pak. Ya. Kalau di Python itu indent itu penting ya Pak? Sangat Jadi, penting. oh, kalau di code lain kan indent itu cuma biar rapi aja. Kalau sini itu ada artinya ya Pak? Iya. Iya. Oh, oke Pak. Jadi misalnya kalau tebak ini saya indennya hilangkan gitu, ini akan error. Nah ini tebaknya akan error gitu ya. Jadi ini indent ada artinya. Ya. Ya. Kalau tadi kalian perhatikan ya, ketika selesai ya, kalau if n lebih dari 5 kemudian saya langsung enter, ini kursornya akan di sini ya. Pasti ketika kalian mendapatkan seperti ini, kalian harus curiga ya. Ini salah, ada yang salah ya. Apa yang salah? Titik 2 kurang. Titik 2. Nah, kalau ada titik 2 begitu saya enter, kursornya langsung indent. Ya. Gitu. Ya, lihat juga warna-warna ya, beberapa yang kayak if, while, print dan sebagainya, komando-komando seperti itu harus dalam hijau ya. Kalau variabel-variabel dari dalam hitam ya. Kalau operator-operator dalam ungu gitu ya. Gitu ya. Oke, ini salah satu alternatif ya. Alternatif lain ya yang saya buat sebetulnya, makanya kenapa tadi if-nya ada di dalam while ya. Itu adalah ya ini saya buatkan ini dulu ya. Alternatif lain saya menggunakan if baru ya. Jadi kalau n-nya lebih dari 5 ya, maka print kesempatan habis ya. Else di sini adalah continue gitu. Continue dia akan masih meneruskan while-nya itu. Ya, atau kalaupun di sini nggak continue, ini bisa menggunakan ini. Ini ditarik ke bawah. Ya, ini ditarik ke bawah ke sini. Ini nggak perlu lagi. Ini juga salah satu alternatif yang bisa dipakai. Ya.
ini akan menghasilkan hal yang sama ya. Kalian bisa coba sendiri ya dengan menggunakan yang seperti ini. Tuh. Ini bukan lebih dari 5, ini nggak akan tercapai ya. Ini itu sama dengan 5 ya. Kalau sudah sama dengan 5, ya kesempatan habis gitu ya. Yang terakhir n, kenapa n tambah 0? Jadi ini bukan terakhir ya. Jadi ketika salah tebakan, n itu dinaikin, ini masuk ke sini, n dinaikin gitu. Jadi ini bukan terakhir ya, bukan ditambah 0 ya. Tapi ini bagian dari, jadi kalau ini kan tadinya asalnya di sini. Kalau mau yang lebih repot ya seperti ini ya. Jadi ditulis 2 kali gitu. Ini pakai continue pun bisa seperti ini. Jadi kenapa tadi n plus sama dengan 1 ini ditarik ke bawah? Ya karena ketika salah tebakan, aksinya hanya tebakan Anda kebesaran gitu. Tapi nggak ada komando yang menaikkan nilai n-nya gitu. Nah, komando yang menaikkan nilai n itu bisa ditaruh di sini ya. Tapi konsekuensinya kalau ditaruh di sini, yang bawah pun harus dituliskan 2 kali. Jadi harus ada 2 kali seperti ini gitu ya. Nah, kalau mau lebih efisien ya, ini n plus 1, n plus sama dengan 1-nya ditaruh di sini gitu. Jadi ketika tebakan Anda lebih besar, selain di print tebakan Anda kebesaran, dia akan ngecek ini lagi. Ini adalah wajib kedua. Ya, kondisi kedua, n-nya udah sama dengan 5 belum? Kalau belum, dia akan n plus sama dengan 1 tadi gitu. Ya, yang tadi itu. Dia akan nambah, yang tadinya n sama dengan 1 sekarang jadi 2 gitu. Ya. Gitu ya. Ya, nanti ini udah mau jam 3 ya. Kalian bisa coba sendiri ya menggunakan yang ini di laptop masing-masing ya. Oke. Ya, nah yang gini-gini biasanya yang bikin bingung ya. Makanya perlu latihan ya. Oke, kita lanjut ke yang contoh ini ya. Ini terakhir lah ya hari ini. Besok kita lanjutkan lagi yang bawah-bawahnya. Ini membuat program untuk mencari nilai minimum dan maksimum ya. Diberikan data ya, diberikan data di dalam sebuah list ya, list data gitu. Ini kira-kira apa yang pertama? Silakan dipikirkan dulu. Deklarasi dulu Pak, misalnya min-nya tuh sama dengan data indeks pertama gitu. Oke, sip ya. Ini Indeks ganti. Oke ya. Ini saya ganti jangan min max ya, karena min maxnya udah ada apa namanya, makanya warnanya hijau ya. Tadi min sama max itu warnanya hijau ya. Nah jadi sebetulnya dalam Python ya, untuk mencari nilai minimum dan maksimum itu udah ada apa fungsinya sendiri ya. Kalian tinggal panggil ya. Cuma ini karena dalam rangka latihan ya, kita bikin program sendiri ya. Betul ya. Jadi yang pertama itu kita definisikan dulu ada variabel mini dan variabel max gitu ya. Gitu ya. Nah, diisi apa mini sama max ini? Itu data yang paling pertama, data 0. Oke. Gitu ya. Jadi ini kita bisa nggak angka 0 Pak kalau di mini max-nya? Misalnya random aja. Kalau mini nggak bisa, kalau max bisa. Kenapa? Oh iya. Karena nanti nilai minimum jadi 0. Karena 0 yang paling minimum ya. Jadi kita pertama
ada dua variabel mini dan max ya. Mininya kita tebak misalnya data ke 1 ke 0 ya gitu. Dan max kita tebak data ke 1 gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke looping. Kita cek apakah dia benar-benar minimum atau maksimum ya, dengan cara looping ya. Di looping dicek satu persatu ya. Saya menggunakan for. For apa? For i in range In range 0 sampai 0 sampai 8, Pak. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oh, 7, Pak. 7 ya. Jadi begini ya. Kalau mulai dari 0 tinggal 7 begini aja gitu ya. Nah, cuma ada cara lain ya yang lebih elegan gitu ya, di mana kalau ini 7 misalnya saya tambahin jadi ada 15 di sini atau jangan 15, ada 14 gitu ya. Ini kan nggak 7 lagi ya. Jadi 8 gitu kan ya. Itu kan repot ya. Kita menggunakan len ya. Jadi secara otomatis akan membaca ada berapa data di dalam variabel data ini. Ya. Dan ya ini yang jadi begitu saya tambahkan datanya atau saya kurangi datanya, ini nggak akan kita nggak perlu mengubah ini lagi gitu. Ya. Tapi pakai 7 pun kalau dalam kasus yang tadi betul ya, betul. Berikutnya apa? Kita cek ya. Kita cek apakah dia beneran minimum dan maksimum. Apa ini? Pakainya? If If data i data i misalnya lebih dari max, ya betul ya. Jadinya aksinya max sama dengan data i. ya betul ya. Ada aksi lain atau langsung ke else? Sepertinya langsung, Pak. Ya. Nah, kalau di saya ini pakai elif lagi ya, karena ada dua variabel yang saya definisikan di sini, mini dan max gitu ya. Cuma kalau kalian lihat beberapa contoh program di Google dan sebagainya gitu ya, ini sebenarnya perlu kita definisikan hanya max saja, ya. Mininya nggak usah gitu ya. Nanti masuk di else ini gitu ya. Tukar-tukar. Cuma saya cari cara yang lebih panjang ya, supaya kebayang ya. Ini elif ya. Elif apa? Data i kurang dari min. Mini. Ya, di sini mini namanya. Ya. Aksinya mini apa? Mini sama dengan data i. Pak, itu bukannya pakai if baru lagi ya? Enggak, pakai if yang sama dalam satu wajib yang sama. Oh, karena udah pasti kalau lebih besar dia pasti bukan lebih kecil gitu ya? Iya, di sini karena ingin diurutkan ya. Jadi kalau datanya kan ini kan saya nambah dulu awalnya ya. Max itu datanya data 1 gitu ya. Walaupun sebenarnya kan ini data 1 kan 13 ya. Ada yang lebih maksimum itu 18 ya. Nah, kalau ada ini kan data ke itu berarti mulai dari 0 ya. Saya coba cek ya. Data ke 0 itu lebih dari max nggak? Max itu data ke 1, 13. Kan tidak ya. Nah, terus cek lagi apakah lebih kurang, lebih kecil dibandingkan mini. Mini itu berapa? 15. Ini sekarang datanya data 0, 15 ya. Apakah di sini kan i-nya 0 ya. Apakah 15 kurang dari 15? Enggak juga gitu ya. Nah, berarti ada satu lagi yang harus kita penuhi. Ya, seperti contoh tadi ya. Kalau yang i-nya 0 ya, data 0 lebih dari max enggak? Kan ini enggak terpenuhi ya. Data ke 0 itu 15. 15 itu enggak lebih dari 13. Ini enggak dijalankan. Kemudian ini data 0 kurang dari mini enggak? Mini itu sekarang sama dengan data 0 ya. Data 0 kurang dari data 0 enggak? Ini juga enggak terpenuhi ya. Jadi enggak dijalankan juga gitu. Nah, else apa di sini? Else continue. Bisa continue. Jadi dia akan
menerus gitu. Ini pun kalau nggak dituliskan ini nggak bisa seperti ini. Nggak dituliskan seperti ini pun bisa. Bisa nggak ya? Bisa kayaknya ya. Gitu. Nah, ini kalau kita jalankan ya, seperti ini. Ini kan nilai. Jadi betul ya, yang minimumnya 3 ya, maksimumnya adalah 18. Sekarang saya ganti ini jadi misalnya ini jadi 21. Saya ulang lagi. Ya, minimumnya 3, maksimum 21. Ya. Kalau ada yang bingung ya, nanti setelah ini ya, setelah ini kan kalian akan mengerjakan tugas yang 4 tadi ya. Nah, setelah menuliskan setelah menyelesaikan keempat tugas tadi ya, silakan kembali ke sini ya. Terus gunakan teknik yang sama ya, membuat flowchart dulu gitu ya. Dari flowchart nanti berubah jadi Code misalnya atau langsung ke Python code gitu ya. Nanti akan lebih terbayang ya. Biasanya ya itu yang dipakai untuk melatih yang terutama untuk yang pemula ya. Gitu. Biasanya kalau memang langsung menulis program seperti ini akan bingung ya. Seperti apa gitu ya, algoritmanya itu seperti apa gitu ya. Itu kadang-kadang bingung ya. Makanya mumpung kalian masih mahasiswa, masih belajar ya, gunakan waktu ini untuk belajar sebanyak-banyaknya ya. Gitu. Ya ini salah satu atau 2 contoh gitu ya. Nanti besok kita akan lanjutkan lagi ya, beberapa contoh lagi yang di bawah ini ya. Karena masih ada 4 lagi ya. Oke, kita masih ada 8 menit. Mungkin ada yang bertanya lagi? Bapak, saya mau nanya. Ya. Tadi saya agak miss itu yang buat ngumpulinnya tadi kan jadinya filenya PDF aja ya? Ya. Itu jadi yang udah kita coding di Jupyter-nya diapain? Di copy? Iya, di copy paste aja. Di copy paste ke Word, nanti terus di save as PDF ya. Oh, baik. Makasih, Pak. Ya. Gitu ya. Pak, kalau code-nya saya screenshot dari Python terus letak di Word boleh? Boleh asal jelas ya. Gitu. Tapi kenapa di screenshot di copy paste aja kan? Karena ada color code-nya Pak kalau di Python. Oh. Kalau di Jupyter menurut saya ada color code. Ya boleh lah ya di screenshot juga gitu ya. Yang penting nggak blur ya. Untuk soalnya tadi ada di Teams Pak ya? Ada di Teams yang di bagian tugas. Bukan, kalau bagian tugas tuh ini Teams saya kelihatan ya. Yang bagian tugas itu untuk ngumpulin tugasnya ya. Ini harusnya ditekan di saya cari ya. Itu ada di materi kuliah ya. Di yang mana? Yang ini ya. Yang PRG 3 analisis kasus ya. Di situ di bagian akhirnya ada 4 soal itu ya. Ya, jadi yang nomor 1 dan 2 pakai Code dan Python. Sedangkan nomor 3 dan 4 pakai flowchart dan Python. Ya. Oke, karena sudah mendekati jam 5 ya, kita cukupkan sekian aja. Nanti ketua kelas tolong kontak saya ya sore ini, ya, tolong tentukan apakah kelompoknya mau saya yang membuatnya secara random atau ini nanti Pak, kalian. maaf potong Pak, dari Ya. Bapak aja Pak, tadi udah didiskusiin sama yang lain. Oke ya, jadi nanti saya buatkan ya secara random ya, ada 4 orang dan 5 orang ya. Nanti Oke, saya share besok atau Rabu ya di MS Team. Baik, terima kasih semua atas kehadirannya. Jangan lupa isi presensi di CX ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak.
Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.